Kaum muslimin dan muslimat, jamaah tafsir Darussalam dan Bawah, kita lanjutkan tafsir kita. Kemarin kita berakhir surat Asy-Syu'ara ayat 166. Asy-Syu'ara 166. Sekarang kita baca 167 sampai 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu la in lam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin. Qala li'amalikum minal qalin rabbi najini wa ahli mimma ya'malun fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in illa 'ajuzan fil ghabirin summa dammarna وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب Kita berakhir kemarin ketika bercerita tentang Nabi Lut ya. Jadi Syu'ara ini surah-surah yang bercerita tentang Nabi Lut. 167 kaum Lut berkata, qalu wahai Lut, la illam tantahi wahai Lut, seandainya kau tidak berhenti menyebarkan agamamu, artinya melarang kami melakukan homoseksual. Kalau kau nggak berhenti mendakwahkan itu, latakunanna minal mukhrajin, kamu akan menjadi orang yang terusir. Mukhrajin, kami usir dari kampung kami karena sok-sok soleh, nggak mau homoseksual. Dan Nabi Nuh mendakwahkan itu. Ya tidak ada pilihan lain, seorang nabi harus mendakwahkan kebenaran. Tidak boleh mengikuti keinginan masyarakat, tapi semuanya harus ikut kepada keinginan Allah melalui para nabi. Nah ini juga diancam sama kaumnya, la illam tantahi, seandainya kau tidak berhenti menolak praktek homoseksual. Nah di dunia ini cuma Islam yang bisa menahan homoseksual ya. Agama itu tak punya bargaining position untuk menolak LGBT. Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ya, semuanya sudah menyetujui. Tinggal agama Islam yang masih kekeh
menolak praktek menyimpang laki-laki sama laki-laki. Walaupun dihujani dengan propaganda LGBT yang ada di dunia. Qala inni li'amalikum minal qalin. Nabi Nuh menjawab, Nabi Nuh berkata, aku benar-benar termasuk orang yang membenci perbuatan keji kalian. Qala inni li'amalikum minal qalin. Saya termasuk yang jijik. Jijik melihat perbuatan kalian, cowok sama cowok. Jadi memang kalau di Eropa sudah halal ya. Jadi nanti kalau kita ke Eropa, jangan lupa bawa antimo. Soalnya di bandara cowok sama cowok ciuman. Nah kita mual minum antimo. Antimo cewek sama cewek ciuman. Di Eropa biasa di bandara ciuman. Nah kita mual minum antimo. Ya karena di sana sudah halal ya. Nikah sejenis sudah halal. Islam masih mengharamkan. Dan azabnya nanti untuk orang homoseksual itu ditusuk pakai besi panas dari dubur sampai mulut kan. Dia disuruh nungguin, lalu ditusuk pantatnya pakai besi yang panas tembus di mulut. Nah ini hukuman untuk orang-orang homoseksual. Kita sampai kiamat mengatakan homoseksual itu haram. Qala inni li'amalikum minal qalin. Saya termasuk orang-orang yang jijik terhadap perbuatan-perbuatan kalian. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'lamun. Ya Tuhanku, selamatkanlah saya. Nabi berdoa ya supaya diselamatkan. Wa ahli, dan keluargaku, mimma ya'malun, dari perbuatan umatku. Jangan sampai keluargaku termasuk yang melakukan perbuatan homoseksual. Ya anak-anak Nabi Lut selamat ya, tapi istrinya khianat. Istrinya yang memerintahkan kalau Nabi Lut kedatangan malaikat yang menyamar jadi pemuda yang ganteng. Akhirnya umat Nabi Lut marah, wah ternyata opering juga. Dia mengundang tamu yang ganteng ke rumahnya. Wah akhirnya dikepung rumah Nabi Lut. Lut, keluarkan tamumu, bagi-bagi dong. Kata umatnya, bagi-bagi dong, jangan makan sendiri. Kata Nabi Lut, saya bukan mau mulai kalian. Saya punya anak perempuan, mau dinikahi. Kata Nabi Lut. Jangan cowok sama cowok, ngapain gitu. Akhirnya diancam sama mereka. Lut, kalau kau nggak keluarkan tamu, nggak bagi-bagi, kamu yang kami sodomi. Wah, digertak Nabi Lut. Akhirnya Nabi Lut tutup pintu. Begitu Nabi Lut tutup pintu, Jibril berkata, Lut, jangan takut, saya Jibril. Wah, senang Nabi Lut. Ternyata pemuda ganteng itu adalah Jibril. Kumpulkan barang-barangmu, tinggalkan kota ini. Ini ya, kumpulkan barang-barangmu, tinggalkan kota ini. Disuruh meninggalkan kota Sodom. Jangan melihat ke belakang, kata Jibril. Itu kejadian tengah malam. Makanya sering azab itu datang tengah malam. Akhirnya Nabi Lut pergi, istrinya ditinggal. Begitu Nabi Lut sudah jauh, Jibril keluar dari rumah Nabi Lut. Karena ganteng gitu ya. Karena gantengnya Nabi, tamu Nabi Lut yang malaikat Jibril itu.
bernafsulah umatnya. Bukan buang gitu. Pantat pas enak ini. Pantatnya pas gurih ini. Begitu mereka bernafsu, Nabi Jibril merubah bentuknya jadi malaikat lagi. 600 sayap digampar semua umat Nabi Lut buta. Kebayang orang nafsu tapi buta. Orang nafsu tapi buta. Lalu diangkat sama Nabi Lut kota Sodom itu dengan 600 sayap, diangkat ke langit, dihantamkan ke bumi. Apa nggak hancur tubuhnya? Itulah azab untuk homoseksual. Makanya kata Imam Abu Hanifah, hukuman untuk homoseksual adalah dibawa ke gedung paling tinggi di Jogja, didorong ke bawah. Itu ancaman untuk homoseksual. Biar mati. Memang itu. Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Fanajainahu, kami selamatkan Nabi Lut dan keluarganya seluruhnya kecuali istrinya. Illa ajuzan fil ghabirin, ajuz perempuan. Kecualinya istri yang sudah tua, fil ghabirin, termasuk orang-orang yang durhaka. Jadi istri Nabi Lut juga dibunuh, mati bersama penduduk kaum Sodom. Di akhirat mereka nggak bisa bela diri. Ya mereka, saya kan istri Nabi, bodoh amat, nggak ngaruh, ya, nggak ngaruh. Istri Nabi kan mau apa kayak? Kalau durhaka kepada Allah, azab. Nah inilah kelebihan umat-umat terdahulu ya daripada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ditunda azabnya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan setelah kiamat, menjelang kiamat, tobat, kembali ke jalan Allah, mengikuti agama Allah. Enggak tobat-tobat juga, terserah dulu deh kalau mau ngapain deh. Illa ajuzan fil ghabirin, kecuali istrinya yang sudah tua, fil ghabirin, karena termasuk orang-orang yang durhaka kepada Allah. Summa damarnal akharin, kemudian kami hancurkan yang lain. Enggak main-main ya. Umat dulu durhaka sedikit saja, azab turun. Melawan sedikit saja Nabi, azab turun. Enggak main-main. Ya. Summa damarnal akharin, umat-umat Nabi Lut dihancurkan sama Allah. Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim, sama-sama sezaman. Nabi Ibrahim di Babilonia, Nabi Lut dekat-dekat situ di kota Sodom, antara Iran sekarang ya, kata-kata Sodom, perbatasan dengan itu pernah diazab. Karena Nabi Lut melarang umatnya homoseksual. Itulah homoseksual pertama ya dalam sejarah peradaban manusia. Nah sekarang muncul lagi di akhir zaman ini. Dosanya muncul lagi di akhir zaman ini. Tapi Allah sayang kepada umat Nabi Muhammad, diberikan waktu bertobat. Enggak tobat juga ya sudah, enggak ada ampun. Silakan menderita. Wa amtarna alaihim matar, dan kami hujani turunkan hujan batu yang hebat yang menghancurkan mereka. Jadi setelah dilempar dari atas sampai ke bawah, hancur tulang belulang, dihujani lagi sama batu. Fasa amatul munzali, itulah seluruh hujan yang diturunkan kepada kaum Nabi Lut. Ya, hujan batu.
Jadi setelah mati dilempar lagi sama batu, biar apa namanya merasakan asap Allah ya, luar biasa. Nah sekarang di akhir zaman muncul lagi, tapi masih diberikan tanda. Inna fi dzalika laayat, sesungguhnya cerita itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi Islam sampai kiamat masih menolak homoseksual, masih menolak lesbian, masih menolak biseksual, menolak transgender, merubah hubungan kelamin. Allah sudah menciptakan berpasang-pasangan. Kalau jumlah perempuan sekarang lebih banyak dari laki-laki, ya itu hitungan akhir zaman ya, bahwa laki-laki boleh punya suami dari 4 orang perempuan untuk berbagi. Sebab kalau perempuan hanya boleh 1 suami, nggak boleh suaminya banyak. Tapi kalau laki-laki boleh sampai 4. Nah ini juga merupakan sunnah Rasulullah, bahwa semuanya itu bisa. Inna fi dzalika laayat, sesungguhnya dalam cerita itu ada tanda-tanda bersama Allah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman dengan cerita-cerita itu. Maka Musdah Mulia ngomongnya, Musdah Mulia ini adalah tokoh liberal yang mengusulkan homoseksual dihalalkan dalam Islam. Dan dia berdalil di zaman Nabi Lut itu dengan kekerasan, kata Musdah Mulia. Kalau sekarang kan dengan kasih sayang, mau kasih sayang mau enggak kayak gitu. Pokoknya hubungan sejenis itu haram. Mau kasih sayang kayak mau enggak kayak bodo amat. Mau kekerasan kayak enggak boleh. Nah itu juga menjadi dasar alasannya. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Di azab Allah sampai kiamat. Bahkan Nabi Lut sudah 4000 tahun sebelum Masehi. Sekarang sudah 1500 tahun, 5000 tahun yang lalu. Diazab terus sampai kiamat. Dan umat Nabi Muhammad hidupnya di akhir zaman. Diazabnya nggak lama. Diazabnya nggak lama. Sebentar kiamat bisa semuanya. Sedangkan umat-umat dulu diazabnya lama benar gitu. Coba Firaun aja 4000 tahun Firaun diazab terus dengan berbagai azab yang menyakitkan. Pindah cerita Ashabul Aikah yang diutus Nabi Syuaib. Kazzaba Ashabul Aikatil Mursalin. Ashabul Aikah mendustakan nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Jadi memang setiap nabi itu ada musuhnya. Iz qala lahum Syu'aibun an la tattaqun. Ketika Nabi Syu'aib, mertua Nabi Musa, berkata kepada mereka, "Alla tattaqun." Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Zaman itu teknologi masih nol, ilmu pengetahuan masih nol. Jadi disuruh menyembah sesuatu yang tidak kelihatan. Disuruh takwa kepada yang tidak kelihatan. Kan susah ya. Mereka biasanya nyembah patung yang kelihatan. Tapi uniknya sekarang teknologi sudah maju, ilmu pengetahuan masih maju, masih ada aja nyembah patung. Patung nggak ada gunanya itu loh, diciptakan aja nggak apa-apa. Pukul kepala pakai patung sampai hancur juga nggak merawat. Pakai disembah gitu. Kristen menyembah patung Yesus. Padahal ilmu sudah tinggi loh, pengetahuan sudah tinggi, tapi masih ada kafir. Sebab iman itu hanya butuh hati, bukan kepala. Banyak orang pintar
tapi nggak beriman kepada Allah. Banyak orang yang profesor, otaknya cemerlang, otaknya lurus, tapi nggak beriman kepada Allah. Karena iman itu butuh hati yang menerima, bukan otak. Inilah Rasulul Amin, sesungguhnya saya bagian adalah utusan Allah yang amin, yang amanah. Ya, saya hanya menyampaikan risalah ilahiyah. Kalian mau ikut silakan, dan apa-apa. Fattaqullah wa ati'uni, takwalah kepada Allah. Hanya Allah yang hakul ma'bud, yang berhak untuk disembah, hanya Allah. Cara menyembahnya ikutin saya, kata Nabi. Wa ati'uni. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Ini semua Nabi mengucapkan itu. Saya tidak meminta kepada kalian upah, dan dakwah ini tak boleh ditambah, tak boleh menentukan tarif. Kalau menentukan tarif dosa menurut MUI, tapi kalau dikasih uang bensin ya tak apa. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Sesungguhnya upahku hanya kepada Allah Rabbil alamin. Jadi saya nggak minta upah kepada Nabi itu juga berkata begitu. Wa ma as'alukum min ajrin illa rabbil alamin. Semua Nabi berkata, Nabi Muhammad juga. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin, saya nggak minta upah. Dakwah itu nggak boleh diperjualbelikan. Apa nusa kaum Nabi Lut? Auful kaila fala wala takunu minal musirin. Mereka sering mempermainkan timbangan. Nah, itu dosa manusia saya uraikan. Mencurangi timbangan wal mizan. Genapkanlah timbangan kaila wala takunu minal musirin. Sempurnakanlah takaran, jangan termasuk orang-orang yang suka mencurangi takaran. Sekilo, nah cuma dikasih 9 gram, ya benar ya? 1 gram, 1 gram dikasih 9 gram. Benar ya? Satu gram 9 gram. 1 kilo ya? 1 kilo cuma 9 on. Nah timbangan juga harus pas. Ada alasan. Pedagang buah, misalnya salah, dia sengaja mempermainkan timbangan. Alasannya para pembeli kan coba dulu Pak. Emang coba berapa sebenarnya? 3, paling 1, 2 itu. Nggak mungkin nyobain sampai 5, kan juga nyobain ngerampok itu. Nah, kata tukang buah, makanya kami mainkan timbangannya biar kami nggak rugi. Karena pembeli biasanya nyobain dulu Pak. Kan ente suruh, Pak cobain Pak, ini kan suruh. Ambil 1, kupas, manis nih. Yaudah deh 5 kilo. Nah itu kami antisipasi. Nah, Pertamina punya alasan juga mempermainkan timbangan. Karena kami memesan minyak dari Jakarta dibawa ke Jogja, di tengah jalan terjadi penguapan. Penguapan dipesan misalnya 1000 liter gitu. Sampai di kami itu nggak nyampe 1000 liter gitu. Karena terjadi penguapan di tengah jalan. Nah kita jawab, emang penguapannya berapa persen gitu? Kok berani mempermainkan angka-angka di Pertamina? Nah, makanya Pertamina kalau pom bensinnya punya Pertamina ya, kodenya 4. Kodenya 4 itu punya Pertamina, ada aman.
di depan 4 di depan itu punya pribadi. Nah, punya pribadi itu hati-hati. Kalau punya Pertamina ada amanah dari penyumbang sedikit. Seperti di Jalan Solo itu punya Pertamina itu. Yang kita isi sendiri itu ya. Yang di Jalan Solo sebelum belok ke Sebulan itu punya Pertamina. Kalau ini Babar Sari punya pribadi, katanya sih punya akumular. Nah kalau punya pribadi sering dimainkan. Tapi Pertamina sebenarnya sudah ngecek juga ya, didatangi Pertaminanya, lalu dicek apakah 1 liternya 1 liter, apakah enggak. Nah itu dosa ashabul aidah. Auful kaila, penuhilah takaran timbangan, wala takunu minal muhsin, jangan kalian mengurangi timbangan, takaran timbangan. Boleh. Wazinu bil qisqasil mustaqim, timbanglah dengan cara yang baik dan benar, adil dan benar. Apalagi sekarang telur 30.000 ya, bertelur aja sekalian disuruh kita bertelur. Karena dulu kalau cabai mahal tanam cabai, padi mahal tanam padi, telur mahal suruh bertelur. Bertelur aja kan yang murah. Balul, balul di sana mereka balul, balul sama balul. Nah, mempermainkan timbangan itu sebuah dosa juga. Rezeki itu bukan hanya uang, rezeki itu kesehatan, anak capat-capat sekolahnya itu rezeki. Bisa duduk ngaji di sini juga rezeki. Bisa sholat jemaah rezeki. Banyak rezeki jalan, bukan hanya duit, ngapain itu dapat duit. Kalau caranya haram itu, nah ini juga dikurangi. Nah, nanti Ramadan nanti perdagangannya sedang ramai. Seharusnya Ramadan itu irit tuh ya. Buka puasa di masjid, nah gitu. Cuma mikirin sahur saja. Tapi bagi kita bulan puasa itu bulan kuliner. Yang biasanya nggak ada ya, kolak, kali ini kok ada. Padahal nggak pernah bikin selama ini ada. Istri saya bisa bikin kolak, kolang kali, kolak kali, sering kolak nabu. Padahal saya nggak tahu loh, istri saya sering bikin. Pokoknya yang nggak ada selama bulan biasa ada di bulan Ramadan itu. Akhirnya kan jadi banyak pengeluaran dari itu. Padahal Ramadan itu mengajarkan kita irit seirit-iritnya itu. Buka puasa di masjid, tinggal bikin sahur doang. Biasanya kan 3 kali makan sehari, ini cuma 1 kali. Yang 1 kali di masjid. Tapi ya itu pokoknya lauknya istimewa. Lauknya harus yang beda. Soalnya makan sahur aja pas selera tidak ada itu. Makan sahur lauknya harus istimewa. Apalagi puasa pertama. Besok minggu sisa masak ada. Untuk sahur pertama itu Senin sudah puasa. Senin minggu deh sama Selasa ya. Cuci bersama. Yang cuti bersama Selasa ya. Seninnya apa? Nyepi. Oh nyepi. Hindu ya? Oh. Berarti Senin Selasa libur kita ya? Bukan karena puasa. Tapi biasanya kalau sekolah-sekolah Islam liburnya sampai pada
namanya? Seminggu biasanya. Kalau suka-suka. Kalau gontor sama Ramadan libur gontor. Karena gontor itu dia nggak pakai kurikulum merdeka, dia pakai kurikulum sendiri dan nggak diakui, nggak ada masalah. Begitu alumni gontor sudah banyak masuk istana, akhirnya diakui juga kurikulumnya gitu. Dulu ijazah gontor nggak laku di Indonesia, lakunya di Al-Azhar. Karena dia pakai kurikulum sendiri, buku sendiri, guru sendiri itu, nggak pakai kurikulum merdeka. Gontor itu selalu saya puji, berani berbeda dengan pemerintah. Kurikulum sendiri, mata pelajaran sendiri. Nggak ikut pemerintah, nggak ada Pancasila ya. Santai, nggak diakui ulama gitu. Selama Ramadan itu, mulai 15 Sya'ban kemarin, seluruh santrinya diundang. Silakan berbakti di kampung halaman masing-masing. Libur selama Ramadan, keren banget, keren banget. Nggak peduli ijazahnya nggak diakui apa enggak, tapi setelah alumninya banyak ya, undang-undang keluar istana, akhirnya diakui juga ijazahnya. Pemerintah nggak bisa ngapain, karena sudah banyak menjadi pejabat, alumni dokter banyak jadi pejabat, gitu. Akhirnya ijazahnya diakui juga, walaupun dengan terpaksa. Nah itu kalau sekolah Islam biasanya belum satu. Sama dengan sekolah Kristen pas Natal itu liburnya panjang banget, sampai 3 minggu liburnya. Natal 1 hari, top liburnya 3 minggu. Kadang kontol apa lagi? Ramadan libur, khusus ibadah di rumah masing-masing. Itu bentar ya. Jadi banyak manfaatnya ya, daripada sekolah-sekolah Islam. Wazinul bil qisṭasil mustaqim, timbanglah dengan ukuran yang lurus, jangan dikurang-kurangi. Wala tabakhasu, janganlah kalian mencurangi sedikit pun hak orang lain. Wala tabakhasun nas asya'ahum, jangan kalian curangi. Nah, sekarang timbangan digital sama aja bisa dimainin. Wala tabakhasun nas asya'ahum, wala ta'saw fil ardi mufsidin, janganlah kalian membuat perbuatan yang merugikan orang lain di muka bumi, kata Nabi Syuaib. Nah, itu dosa-dosa kalian yang harus kalian benerin. Wattaqul ladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin, dan takutlah kepada yang telah menciptakan kalian, yaitu Allah. Wal jibillatal awwalin, dan bukan yang telah menciptakan dan manusia terdahulu. Jibillah, generasi awal, Allah yang menciptakan semuanya. Makanya kalau Yesus itu Tuhan, siapa Tuhan sebelumnya itu? Masa ada yang ngatur bumi ini sebelumnya? Kalau Yesus itu Tuhan, nah, siapa Tuhan? Sebelum ini nggak ada yang mengatur bumi ini. Siapa yang mengatur matahari? Siapa? Makanya kalau begitu Tuhan itu dilahirkan. Justru Tuhan itu tanpa dilahirkan, Dia menciptakan seluruh planet di alam raya ini. Yang melayang-layang, kita juga melayang-layang. Qalu innama anta minal musahharin, kaum manusia berkata, engkau hanya tukang sihir. Ya Syuaib, kau hanyalah orang terkena sihir. Begitu jawaban kaumnya. Ya Syuaib, kamu orang yang kena sihir. Berobatlah. Disuruh berobat. Padahal disuruh menyampaikan kebenaran ditolak. Wa ma anta illa basyarun misluna, kau enggak siapa-siapa, kau bukan siapa-siapa. Kau hanya manusia seperti kami. Kalau malaikat jadi nabi, satu. Kau hanya manusia. Wa ma anta illa basyarun misluna wa inna zunnuka laminal kadzibin, dan kami menyangka kau itu banyak bohongnya, banyak ngarangnya. Nah, disuruh apa namanya, ngarang.
Itulah asal malaikat yang diutus Nabi Syuaib kepada mereka. Faskin alaina bisafa minasahin minas sholihin. Kalau memang kau Nabi, kau punya mukjizat, jika kamu berbuat sesuatu, timpakanlah bencana kepada kami dari langit, sebagaimana kau ancamkan kepada kami. Ayo jatuhkan kisafan, potongan apa dari langit yang menimpa kepala kami. Nantang asal malaikat kalau kau Nabi, kau selalu ngomong azab. Mana azabnya itu? Ya. Mana azabnya? Begitu azab turun, teriak sampai ke Semarang. Nggak ada oe. Nah, itulah teman-teman terdahulu ya, selalu gitu. Sekarang pun sama ya. Mana kiamat? Hidup begini-begini aja, nikah lain gitu. Mana kiamat? Nah besok waktu kiamat terjadi, perhatikan nanti manusia yang selalu sombong. Mana kiamat? Dasar. Oke, terima kasih. 187 surat Asy-Syu'ara. Subhanallah.